Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, rahman wa rahmakumullah jami'an, jamaah masjid Baitus Salam Cilandak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang indah kali ini kita akan membahas pembahasan dari kitab Tibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hafidh Al-Mustaghfiri. Kadang ada judul atau kitab Tibbun Nabawi, dan di sini kitabnya judulnya Tibbun Nabi. Tibbun Nabi. Dengan tema wasiat jangan banyak makan. Ditulis oleh Al-Hafidh Al-Mustaghfiri, yaitu Al-Hafidh Abil Abbas Ja'far bin Muhammad Al-Mustaghfiri. Beliau termasuk juga ulama hadis, sekaligus dalam buku ini beliau meriwayatkan hadis-hadis tentang ilmu pengobatan, dan beliau wafat pada tahun 432 Hijriah. 432 Hijriah. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, bab ma ja'a fil hathi ala qillatil akli wa mujanibihi wa mujanabati al-ikthari minhu. Bab yang datang riwayat tentang anjuran agar menyedikitkan makanan, yaitu enggak banyak makan, dan menjauhi makan berlebihan. Wa mujanabatil iktsari minhu. Ini menunjukkan apa? Ulama-ulama salaf sering berwasiat, imma dituliskan pada buku mereka, imma kadang berwasiat langsung. Ketika melihat ada orang yang perutnya besar sampai dijuluki dengan panggilan Abal Butain, yang punya dua perut. Kadang ada yang perutnya besar dipanggil Mahadal Batan. Perut apa ini? Menunjukkan apa? Mereka sampai orang yang makan berlebihan dan di antara tandanya perutnya besar, seolah-olah mereka melihat ada yang terjatuh dalam dosa. Enggak senang orang melihat perut besar, sebagaimana enggak senang orang terjatuh dalam dosa. Sampai sedemikiannya kehati-hatian mereka. Ya. Kemudian berkata, qala akhbarana Abul Abbas Al-Bujairi, qala haddathani jaddi, qala akhbarana Abu Tahir, qala akhbarana Abdullah bin Wahab, qala akhbarana Malik bin Anas, anna Nafi'an haddathahu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu ya'kulu fi ma'in wahidin wal kafiru atau fi mi'an wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Orang muslim kalau makan pakai satu perut, sedangkan orang kafir kalau makan pakai 7 perut. Ingat, ini hadis, dan ini nyata terjadi. Orang muslim kalau makan, ya ini contoh apa yang disampaikan Nabi SAW. Ya, dan di sana disebutkan dalam lafaz ini al-ma' yaitu usus. Lughatan ada dua bahasa, ada mi'a, kaila, dan ada ma'i, ada mi'a, ada ma'i. Jadi boleh ma'in dan mi'an.
Demikian orang muslim makan pakai satu perut. Sedangkan orang-orang kafir makan pakai 7 perut. Pertama, istilah tentang muslim dan kafir, kadang orang kafir nggak ridho disebut dia kafir. Dan ada naasnya, ada orang muslim mengatakan nggak boleh kita manggil orang non-muslim dengan kafir. Nah, padahal jelas Nabi SAW bahasanya tegas. Bahkan Dajjal nanti ada tulisan di dahinya kafara. Nah, fa rahimanallah jami'an. Pertama di sini namanya muslim dibimbing di antaranya urusan makan. Sepantasnya orang muslim kalau makan pakai satu perut. Nah, orang kafir kalau makan pakai 7 perut. Hadis ini hadis sahih dan juga datang dalam riwayat Al-Muwatta, juga diriwayatkan At-Tahawi, juga Ibnu Hibban. Dan faedah dari hadis ini di antaranya disebutkan Al-Jauhari berkata Az-Zubaydi wa bihi ja'al hadis, ada datang dalam hadis al-mu'min yakul bi mi'an wahidin, bahwasanya orang mukmin makan pakai satu perut. Ya, makan pakai satu perut. Dan faedah yang disebutkan oleh para ulama dari makna hadis ini, di antaranya mencakup 3 faedah minimalnya. Yang pertama, annal muslima yubarik lahu fi ta'amihi li ajlil tasmiyati wa dzikr. Pertama, seorang muslim diberikan keberkahan untuk dia dalam makanannya, terhadap makanannya, melalui apa? Zikir dan baca bismillah. Makanya kalau makan baca bismillah, kalau lupa ya bismillahi awalahu akhirahu. Nah, ini seorang muslim diberikan keberkahan. Keberkahan dengan apa? Di antaranya dengan baca bismillah, dan dengan bismillah kita minta tolong kepada Allah dengan apa? Agar dijauhkan dari segala malapetaka. Dengan bismillah juga kita berharap apa? Tabarruk dengan bismillah. Kemudian juga dengan bismillah kita dijauhkan dari hal-hal seperti setan biar tidak makan bersama kita. Ya. Dan kadang ada di antara manusia yang mereka ketika membuka bisnis kuliner, baik kaki lima sampai restoran besar, mereka nggak pede kalau jualan tanpa penglaris. Nah, wah apalagi kalau ada penglarisnya, sudah ada penglarisnya, dia makan minum nggak baca bismillah. Tentunya efek dari sihir melalui penglaris bantuan jin ini, hati-hati dari dampak kepada penyakit pada tubuh Anda. Makanya penting baca bismillah. Kalau lupa juga diajarkan, sebagaimana Nabi SAW pernah mendapati seorang sahabat yang dia, sahabat ini ketika makan sisa 1 suap, 2 suap, kemudian Nabi bertanya, hal sammait, kamu udah baca bismillah belum? Kemudian sahabat ini berkata, lamma ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Kul bismillahi awwalahu akhirahu. Kalau gitu ucapkan bismillah di awalnya dan di akhirnya. Setelah itu Nabi tersenyum, tertawa. Dan sahabat ini berkata, ma'ad hakak ya Rasulullah, apa bikin kau tertawa ya Rasulullah? Sesungguhnya setan memuntahkan isi perutnya setelah engkau baca bismillah. Nah, apalagi yang makan penglaris, ada penglarisnya. Imam makan bakso, imam makan seblak, ya. Imam ada yang beli martabak, ternyata di pojoknya ada tali rafia dipasang di bawah gerobaknya, ada yang dipasang boneka, ya. Ada yang kadang sembunyi-sembunyi, ya, diludahin dulu. Nah, wah subhanallah, banyak hal yang mungkin nggak Anda lihat, ya. Tapi apa? Mereka pakai penglaris.
mereka pakai penglaris. Makanya baca bismillah juga penting. Lebih dari itu ternyata juga agar dijauhkan dari malapetaka, dari makhluk-makhluk Allah yang nggak kita lihat kasat mata seperti apa? Bakteri. Sebagian profesor meneliti bedanya perut yang makan pakai baca bismillah dan perut yang nggak pakai baca bismillah. Yang baca bismillah didapati lambung mereka lebih bersih. Oh ini tentunya apa? Keberkahan yang Allah jadikan melalui apa? Kita tabarruk dengan bismillah. Yang berikutnya juga di sini ada kabar. Di sini ada kabar bahwasannya kita dilarang untuk terlalu banyak makan. Dalam bahasa Arab kalau disebut at-ta'am, maksudnya at-ta'am itu bukan hanya makanan, tapi juga masuk kategori minuman. Ya, juga masuk kategori minuman. Nah, sehingga dimisalkan orang mukmin makan dengan satu perut. Dan yang ketiga, di sini disebutkan, dihikayatkan, ya, bahwasanya laki-laki yang dimaksud di sini, ya, ada laki-laki yang memang sudah jelas terlalu banyak makan. Bahkan waktu itu ada seorang sahabat Nabi SAW yang dia setelah makan, kemudian dia berjumpa dengan Nabi. Makannya dia dalam keadaan kenyang. Setelah makan dalam keadaan kenyang, satu sahabat ini, dikatakan sahabat ini namanya Abu Juhaifah radhiyallahu an. Dia waktu itu makan tharid. Makan tharid, yaitu tepung gandum yang dicampur daging. Dagingnya disebutkan daging yang sangat gemuk. Kemudian dia dalam keadaan kenyang. Dia mendatangi Rasulullah SAW dan kata dia, wa ana atajasya, dan aku dalam keadaan sendawa. Faqal, kemudian Nabi SAW ketika disebutkan Abu Juhaifah ini sendawa satu kali, didiemin Nabi. Sendawa dua kali, didiemin Nabi. Sendawa ketiga kali, baru Nabi mengingatkan dia, ukfuf alaika jusha'ak, cegah sendawa kamu dari kami. Fa ini hati-hati, masalah sekecil apapun diperingatkan oleh Nabi. Nah, ini masalah urusan makan sendawa, apalagi masalah atau urusan halal dan haram. Nabi nggak akan membiarkan untuk tidak dijelaskan. Sendawa saja dijelaskan oleh Nabi. Cegah sendawamu dari kami. Kebiasaan di antara kita mungkin ada yang makan sendawa, lagi makan, kadang makan satu piring berjamaah. Kadang ada yang makan satu piring masing-masing satu orang tapi satu meja. Sendawanya keras. Permisi. Dikerasin. Sendawa, orang sendawa itu dilihat gak enak, ngilangin nafsu makan. Didengerin suaranya, pengen mual. Dicium baunya, pengen muntah. Makanya Islam sampai sedetail ini coba menjelaskan. Gak ingin seperti ini. Tapi sebagian ulama membolehkan. Kalau Anda makan sendirian, katakan Anda sedang di kamar, Anda mau sendawa, silahkan dikerasin. Tapi kalau di hadapan orang, jangan. Ya, ini termasuk sempurnanya akhlak yang diajarkan Nabi SAW. Gak berhenti sampai di sini, dilanjutkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi bersabda, fa inna aktsaran nasi syaba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Fama akala Abu Juhaifah mil'a batnih hatta faraqad dunya. Nah, sampai disebutkan, kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling sering kenyang di dunia, mereka adalah orang yang laparnya paling panjang di padang mahsyar.
Ngeri banget. Di dunia makan kenyang terus. Ya, makan berlebihan. Kebanyakan makan, kebanyakan ngemil. Dan subhanallah disebutkan mereka yang kebanyakan makan nanti yaumul qiyamah laparnya paling panjang. Di antaranya ada dalam bimbingan di antaranya kita apa? Kalau makan kita nggak boleh banyak-banyak. Kemudian masih ada syariat puasa. Dalam sepekannya, Senin Kemisnya, sebulannya, Ayyamul Bidnya, belum puasa Daudnya, dalam setahunnya ada puasa Ramadannya yang sudah bukan sunnah lagi, tapi sudah menjadi wajib. Nah, setelah Abu Juhaifa mendengar wasiat Nabi seperti ini, Abu Juhaifa nggak pernah makan sampai perutnya penuh. Karena sudah takut. Siapa yang nyampaikan? Nabi. Yang wahyu masih turun. Ya, setelah wafatnya wahyu putus. Imma Al-Quran, imma Al-Hadith. Nah, wa rahimahumullah jami'an, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang selainnya, ya, diriwayat Tabrani hadis ini lemah, tapi diriwayatkan dari riwayat yang lain Ibnu Majah, datang dari Ibnu Umar dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kalau kita ditakut-takuti dengan hadis ini, ya, lantas kita bakal bertanya, lah terus makannya kita kayak apa? Mungkin selama ini Anda ada yang bertanya, ya, Anda ada yang bertanya, kebutuhan makan primernya kita sebenarnya ada enggak sih dalam Islam? Disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala dalam Tibbun Nabawi, kitab beliau, ketika beliau mentadabburi hadis yaitu Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Diriwayatkan At-Tirmidzi, dihasankan Syekh Albani rahimallahu ta'ala, ketika Nabi SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batan." Gak ada yang lebih buruk yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Wadah perutnya. Nabi bersabda, wi'a. Wi'a itu wadah. Nah, ini wadah perut. Mau Anda isi racun atau Anda isi obat. Makanya Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka manusia, lihatlah makanan. Ta'am itu bisa makanan, minuman. Lihatlah yang ibu hamil, lihat makanannya. Jangan mentang-mentang dia ngidam. Bahasa Arabnya ngidam itu faqa. Ya, dia ngidam apa? Dia ingin melampiaskan syahwatnya. Yang penting semua bisa dimakan. Ya, ada yang ngidamnya ngidam bakwan. Jam 12 malam minta bakwan, cariin bakwan ke suaminya. Pagi, siang, sore, malam bakwan. Akhirnya janin gak berkembang. Kenapa? Darahnya kental. Kebanyakan bakwan. Habis bakwan, minum es teh. Ajib. Nah, wah, subhanallah, Anda perhatikan. Ya, fal yunzuril insanu ila ta'ami. Ini ibu hamil kalau makannya ngaco, janin bisa nggak berkembang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Faidah fil Mahabbah, darah itu tergantung dari makanan. Kalau makanannya nggak dijaga, ya makanannya bikin ngentelin darah, ya akhirnya berdampak pengentalan darah, hormon kacau lagi. Janin nggak berkembang sampai divonis dokter, janin harus digugurkan. Sebenarnya jangan ambil atau fokus kepada efek, masalah, gejala, penyakit. Fokus kepada sebab, jangan digugurin dulu. Kalau sebabnya makannya si ibu gak bener, ya dibenerin makanannya. Ternyata hitungan 2 pekan, 4 pekan janin sudah bisa berkembang. Nah, kemudian juga lihat makanan si bayi baru lahir. Falyanzur insanu ila ta'amih. Bayi baru lahir, sebagaimana disebutkan Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hatta yuhawidani, atau yunassirani, atau yumajjisani. Setiap anak baru lahir, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Fitrahnya Islam.
fitrahnya tauhid. Ini asalnya bersih dari dosa. Sampai bapaknya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Bapak ibunya menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dan ketika bayi baru lahir, setan bertengger akan ikut menyesatkan bayi ini. Demikian, dari sisi dunia, perutnya anak ini bersih. Jantungnya bersih. Tapi ketika mulai anak ini diisi makanan-makanan yang gak benar yang dipilihkan oleh bapak ibunya, maka anak ini juga bakal sakit. Falyanzuril insanu ila ta'amih, termasuk Anda yang sudah lansia, Anda harus lihat makanan Anda. Makanan yang bagus untuk di usia lansia atau makanan yang membahayakan di usia lansia. Fa ini barakallahu fikum, dia sebagai wi'a, perut ini sebagai bejana, wadah. Kemudian lanjutnya Nabi SAW menyebutkan bihasbi bini Adam uqulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Sampai tulang punggung tegak. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim menunjukkan kebutuhan makan primernya umat Islam di sini. Makan hanya beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Gak harus 5 sehat 4 ajib. Ya. Jadi makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak, udah selesai. Gak harus ada nasi, ada ikan, ada susu, ya, ada tempe, ada tahu, ada sayur, gak harus. Makan beberapa suap sampai tegak walaupun gak ada daging. Contoh, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha badannya kurus ketika menikah dengan Nabi di usia 9 tahunnya, kurus. Ibunya beliau Ummu Rumman membuatkan resep adonan, ya, agar Ibunda Aisyah badannya berisi. Kenapa? Tabiatnya laki-laki gak suka wanita yang kurus kering sisa tulang, belulang dan kulit. Juga gak suka dengan wanita yang seperti angka 8. Gemuk ekstrem kanan, kurus ekstrem kiri. Tabiatnya laki-laki ya menyukai apa? Yang langsing, ideal. Demikian. Dan Ibunda Aisyah ini badannya kurus. Makanya ibunya beliau, Ummu Rumman, membuatkan resep agar putrinya bisa naik ke berat badan ideal. Ternyata semua resepnya tidak sukses. Gak lama kemudian Ibunda Aisyah didapati oleh ibunya sendiri Ummu Rumman dalam keadaan badannya berisi. Fakata Ibunda Aisyah, fa'asmantu bi ahsani saman. Aku menjadi wanita yang berat badannya ideal. Nah, ini rahasianya. Ditanya Ibunda Aisyah, "Mada akalti ya Aisyah?" Apa yang kau makan wahai Aisyah? Akaltu mimma akala bihin Nabi. Aku makan yang biasa Nabi makan. Pada waktu itu Nabi sering, bukan sekali 2 kali, sering makan, kata Ibunda Aisyah, al-kitha birrutab. Timun dengan kurma basah. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala, beliau ketika melewati Kitab Tibbun Nabawi lil Maqdisi, melewati hadis ini, hadis yang sama dengan yang kita baca ini, ya, kata beliau, inilah rahasia menyeimbangkan kondisi tubuh. Ya, yang kurus naik ke ideal. Lantas bagaimana yang sudah obesitas, yang gemuk? Yang gemuk juga turun ke ideal. Anda perhatikan banyak sekali manusia kadang apa? Jadi manusia yang latah. Ya. Ada intermittent fasting, ikut intermittent fasting. Ada yang keto, ikut keto. Nah, dan subhanallah pernah bahkan teman-teman kami yang dokter atau bukan dokter
mereka yang mengaplikasikan pada tubuh mereka atau pasien mereka dengan intermittent fasting turun berat badan 8 kilo itu bisa butuh 8 bulan lebih. 4 pekan lebih sampai 8 pekan. Alias 1 bulan sampai 2 bulan. Butuh waktu. Tapi dengan konsep panas dingin ini menjadikan makanan ada panas, ada dingin, ada lembek, ada keras, ya. Dan semisalnya ini itu lebih cepat daripada intermittent fasting. Dengan izin Allah dari penelitian kami, ya, pada pasien-pasien kami yang disiplin dengan pola makan, menjadikan makanan berpasangan ini, hitungan 1 pekan seringnya kami dapati di angka turun berat badan 8,2 kilo. 2 pekan 17 kilo. 1 bulan 30 sampai 35 kilo. Bahkan ada seorang dokter di Jogja, ya, Anda bisa lihat Instagramnya, Dokter Syafaat. Dia dokter gigi. Cek di mengunyah.com. Dia cerita waktu itu, waktu kita podcast dengan beliau, berat badan dia 110. Dia pakai teori asam basa, nggak turun berat badannya. Pakai keto, nggak turun. Intermittent fasting, nggak turun. Kecuali sedikit. Kemudian menggunakan pola makan ini, panas dingin ini, turun berat badan dia dalam 1 bulan 30 kilo. Tanpa menyiksa tubuh. Kenapa? Karena menyeimbangkan berat badan. Dan ini dilakukan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kurus naik ideal, yang gemuk juga turun ke ideal. Yang nggak hamil, lama nggak hamil juga sampai subur. Nah, kalau kasus nggak hamilnya karena faktor makanan, tapi ada kasus wanita yang nggak subur, laki-laki nggak subur, ada kasus karena gangguan jin. Jadi perlu ditegakkan dulu diagnosanya, medis apa non medis. Kemudian lanjut hadis Nabi SAW, fa'in kana la mahalah, kalau dia memang pengen nambah, fa thuluthun li ta'amih, wa thuluthun li syarabih, wa thuluthun li nafasih. Kalau dia memang pengen nambah, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Kata Ibnu Qayyim, ini namanya kebutuhan makan sekundernya. Kebutuhan makan sekundernya. Nah, adapun kebutuhan makan tersiernya kapan? Ketika makan berlebihan, ketika banyak ngemil. Juga rahimakumullah jami'an, di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 12 ketika Allah berfirman وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Dan mereka orang-orang yang telah kufur, mereka merasakan nikmat dunia, mereka merasakan makanan yang mereka makan seperti binatang ternak. Binatang ternak, kalau kita lihat, mereka makan tapi mereka nggak ibadah. Ya, sama mereka yang kufur, mereka makan, menghirup udara segar, merasakan rezeki Allah dari harta, nikmat dunia, pasangan hidup. Mereka nikmati semua nikmat Allah, tapi mereka justru memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Dari sisi dunia, binatang ternak, kalau dinamakan binatang ternak di dalam Al-Quran, hanya 3 yang dimaksudkan. Onta, sapi, dan kambing. Itu saja. Katakan sapi. Sapi kalau makan rumput di padang savana, rumput yang hijau, dia ngunyah terus. Walaupun perutnya sudah buncit. Sampai ada sapi yang matanya melotot karena perutnya terlalu buncit, dia kesakitan. Dan dokter-dokter hewan apa yang dilakukan? Ditusuk dengan pipa, kemudian dibuka tutupnya, keluar uapnya H2S. Sampai dihidupin korek api, sampai keluar apinya. Itu gas. Kenapa? Kebanyakan makan. Nah, wah demikian, Anda lihat,
Sebagian manusia mereka pusing, ya, sakit kepala, vertigo, migrain, ya, pusing sakit kepala. Sebenarnya dari mana? Sama kayak sapi, teori uap di dalam perut. Kenapa? Banyak makan, kombinasinya satu sifat ketemu satu sifat, sama sifatnya, atau makan di luar jam pencernaan bekerja. Ya, atau sering ngemil, timbullah gas di dalam perut, atau dia konsumsi memang makanan yang menimbulkan gas, minuman bersoda, ya, kebanyakan makan singkong, kebanyakan durian, ya, kebanyakan mengandung gas, ya. Semua ini kalau menimbulkan gas, ingat hadis Nabi SAW dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adab, Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, ketika Nabi ditanya, Mas sudah apa itu pusing? Kemudian Nabi menjawab, Rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu al-asab. Pusing adalah angin yang menumpuk di kepala, kemudian menekan saraf. Terjadilah pusing. Dari mana angin? Dari perut. Sapi saja ketika kebanyakan makan, ya, matanya sampai melotot, gak bisa bangun, kesakitan perutnya. Setelah dikeluarkan gasnya, baru dia merasakan nyaman. Nah, ini contoh bahwasanya gas di perut juga menimbulkan pusing. Sampai disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, gas di kepala kalau didorong ke mata bisa bikin sakit mata. Didorong ke hidung bisa menyebabkan pilek. Didorong ke anak lidah, al-liha, al-lahawat, akan menimbulkan khannan. Khannan itu seperti apa? Bisa masalah tenggorokan, bisa suara ngorok. Kalau didorong ke paru-paru, yuhditsu an-nazlah. Sering bikin infeksi paru. Wa inin dafa'a ilal qalb, kalau didorong ke jantung, yuhditsu asyausah. Yaitu semacam apa? Nyeri dada kiri termasuk angina pectoris. Kalau bahasa awamnya seperti apa? Angin duduk. Ini karena uap numpuk. Dan adapun kata Imam Al-Bukhari, uap ini juga menimbulkan sarak. Makanya dalam Sahih Bukhari dibuat judul bab fadl man yusra min rih. Menunjukkan ada ayan gara-gara angin dari perut naik ke kepala. Kemudian juga disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala, uap tadi menimbulkan apa? Al-liqwah wal falij, stroke dan bel palsi, muka merah. Coba, ini bahayanya uap. Sudah azan? Lagi. Baik. Fa ini rahimanirahmakumullah jami'an menunjukkan Islam juga apa? Berbicara tentang urusan makanan, urusan perut. Begitu pula ada hadis yang lainnya. Ketika Nabi SAW bersabda disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala, syiraru ummatil ladhina ghada bin na'imil ladhina ya'kuluna alwana ta'am. Umatku yang jelek, umatku yang buruk, mereka yang terlalu banyak mewarna-warni makanan. Jadi salah selama ini mindset kita. Ibu-ibu sebagiannya memanjakan anaknya biar tumbuh kembangnya baik karena suaminya gajinya wah. Jadi semua protein hewani harus ada di meja makan. Justru salah. Kenapa? Anda hidangkan di depan makanan untuk anak Anda. Ada kambing, ada sapi, ada bebek, ada ayam, ada telur, ada ikan asin, ada tahu, ada tempe, kemudian ada seafood, kemudian ada juga kadal Arab, kadrun, ada daging onta. Wah, banyak semua. Dipikir itu sehat? Enggak. Kalau kata Ibnu Qayyim, pilih satu makanan, cari pasangannya. Nah, kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Barakallahu fikum.
Taib rahimani wa rahmakumullah jami'an. Tadi disebutkan ketika Nabi ditanya apa sebabnya pusing, disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, rihun ya'taridu fi ra's wa yadhribu al-'asab. Pusing adalah angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Tapi bukan hanya pusing yang dimaksudkan, ini satu-satunya pusing. Pusing itu banyak, disebutkan Asyuti ada 20 jenis pusing. Dokter saraf juga menyebutkan di zaman sekarang pusing ada 20 jenis. Anda lihat, Anda yang berdampak kena vertigo, migrin, ketika Anda bisa sendawa, pusing Anda berkurang. Ketika Anda bisa buang angin, pusing Anda berkurang. Syukur Anda masih bisa buang angin. Pernah kami dapati waktu itu di Yaman, ada teman kami dari Jerman, 1 tahun nggak bisa kentut. Dan kepalanya pusing dahsyat. Sampai akhirnya dirujuk lagi ke negaranya, kembali untuk berobat di negaranya di Jerman. Sampai kepalanya yang dioperasi. Padahal sebenarnya bagaimana menghilangkan uap? Bagaimana menghilangkan uap? Nah, karena apa? Sekali lagi jangan fokus kepada sebab. Pada akibat masalah penyakit gejala, tapi fokus kepada sebab. Kalau sebabnya uap, bagaimana cara menghilangkan uap? Juga pernah kami tangani waktu itu di negeri Yaman, ada ibu-ibu yang 2 tahun nggak punya anak. Setelah punya anak, setelah promil, alhamdulillah hamil kembar. Tapi qadarullah wa ma syafa'al, akhirnya prematur. Ya, 7 bulan di perut kemudian dioperasi, ya. Dan berikutnya salah satu dari anak ini wafat. Kemudian orang tuanya membawa hasil lab. Si anak ini padahal hasil labnya normal, nggak ada infeksi, cuma demam. Tetapi obat yang dimasukkan ke dalam tubuhnya seperti antibiotik namanya Sifotaksim.
penurun nyeri yang hebat. Padahal anak prematur, demam tapi nggak ditemukan infeksi atau gejala yang signifikan menunjukkan dia sakit parah. Tidak ada. Kemudian ibunya datang, bahwasanya mengkabarkan anak yang satunya sudah wafat. Tolong tangani anak saya yang satu lagi. Saya nggak mau anak saya yang satu lagi ikut wafat sama kayak saudaranya. Ya. Kemudian kami lihat hasil labnya normal. Sudah, bawa pulang aja, pulang paksa. Setelah punya usut, kita nggak usah fokus kepada efek gejala, masalah, penyakit, tapi cari sebab. Setelah kami tanya, apakah anak ini ditaruh di bawah AC dan kipas angin? Iya. Ternyata sebab perutnya buncit, dia masih anak prematur ditaruh di bawah kipas angin. Ya, akhirnya apa? Masuk angin. Simpel banget. Perutnya buncit, ketika perutnya buncit, neken apa? Lambung, kemudian menekan, nah kita gambar contoh nih. Menunjukkan apa? Kita fokus kepada sebab. Ya, dan penting menganamnesa satu penyakit. Ini si baby ini ya ini masih bayi. Dan di sini perutnya dia buncit. Kenapa? Kena kipas, masuk angin. Sehingga apa? Menekan lambung. Kemudian menekan diafragma. Akhirnya diafragma seperti ini jadi apa? Sesak nafas, nekan lambung jadi nyeri. Ketika ini berkumpul sudah demam. Jadi demamnya dia bukan infeksi. Cuma karena ketekan perutnya dan nyeri dan sesak. Padahal masih prematur. Dikasih obat yang dosisnya tinggi. Padahal ginjalnya belum sempurna. Dengan izin Allah cukup apa? Hilangkan sebab. Bagaimana cara menghilangkan sebab? Waktu itu cuma kami balurin minyak kayu putih. Taruh di perut, punggung, tapak kaki, kemudian ditetesin obat. Kebetulan di apotik ada yang jual Simeticon drops. Obat untuk menghilangkan kembung pada bayi. Hanya 1 tetes. Hitungan hari kedua sudah nggak demam. Ini contoh. Nah, makanya uap ini bahaya kalau nggak dikeluarin. Ya, bahaya kalau nggak dikeluarin. Makanya uap yang termasuk keluar dari kentut ini kadang sengsara bagi orang lain, membawa nikmat bagi orangnya. Kalau nggak dikeluarin dia bisa sakit. Kalau dikeluarin yang lain sengsara. Nah, kalau ada orang kentut juga termasuk bimbingan Nabi, jangan dikomeni. Siapa yang kentut ini? Siapa kentut? Aib. Sampai disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, kalau ada orang sholat dan dia kentut, apa yang dilakukan? Pegang hidungnya. Kemudian dia keluar ke tempat wudhu. Kenapa? Biar orang mikir dia sedang mimisan. Jadi jangan dicari-cari kesalahannya. Pertama itu aib dia, tapi jangan dipojok-pojokin dia. Nah, wa ini rahimahumullah jami'an, barakallahu fikum. Ya. Berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Bahwasanya orang-orang yang mereka suka melakukan tabdzir, mereka itu adalah saudaranya setan. Sebagian masyayikh mentafsirkan termasuk kalau kita makan makanan yang enggak dibutuhkan kita, itu bisa masuk mubadir. Jadi bukan hanya membuang makanan, membelanjakan sesuatu enggak perlu berlebihan. Termasuk kita makan, nyemil, terus kebanyakan, padahal tubuh enggak butuh, itu juga bisa masuk tabdzir. Masuk tabdzir. Contoh pula, contoh ringan yang selama ini kita terjatuh dalam penyakit was-was. Anda sedang fine-fine saja, sehat-sehat, gak ada masalah. Anda fit, olahraga nyaman, makanan oke,
tapi selalu minum vitamin. Warnanya pink, orange, pelangi. Nah, puasa juga demikian. Biar fit, minum suplemen. Padahal sudah konsumsi kurma, vitamin itu udah lengkap, Masya Allah. Kadang apa? Siapa orang yang paling jadi korbannya iklan? Orang yang paling was-was. Mereka bakal jadi korban iklan. Nah, dan sekarang untuk beli vitamin butuh duit. Kedua, vitamin yang nggak dibutuhkan dalam tubuh justru akan numpuk di tubuh bisa menjadi racun. Anda konsumsi vitamin silahkan, tapi ketika butuh. Kalau Anda makan sudah oke, nggak ada masalah. Ya, makanan yang Anda makan sudah jadi obat, jadi vitamin. Kenapa Anda harus isi vitamin lagi? Nah, demikian kalau Anda makan berlebihan akan menimbulkan penyakit. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Hadis ini, hadis yang kita sebutkan tadi al-muslim ya'kul fi ma'in wahidin atau fi mi'an wahidin wal kafir ya'kul fi sab'ati am'ain, disebutkan bahwasanya seorang muslim makan pakai satu perut, sedangkan orang kafir makan pakai 7 perut. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ya, faminhum man hamalahu ala dhahirih. Ala dhahirih. Ada yang menjadikan hadis ini zahirnya lafadznya memang seperti ini. Ya memang seperti ini datangnya. Wa ba'dhum inna zahira al-hadis laisa huwal murad aslan. Ada yang mengatakan aslinya yang dimaksudkan bukan seperti zahirnya. Dan berikutnya sebagian ulama mengatakan hadis ini ya dicela oleh manusia secara makna dan secara sanad. Kenapa? Manusia mengira hadis ini enggak datang dari Nabi. Ini bukan ucapan Nabi. Aneh kok maknanya hadis ini, lafadznya juga aneh. Maka masa muslim makan pakai satu perut, kafir makan 7 perut. Dari mana? Enggak benar ini. Yang lainnya mengatakan sanad hadis ini lemah. Padahal sanadnya sahih. Bahkan disebutkan ya hadzal hadis a'la darajat ay fi sihhah. Bahkan derajatnya paling tinggi dari urusan kesahihannya dalam bab ini. Nah, dan maknanya juga benar. Maknanya juga benar, juga nyata. Fa asalnya boleh kita makan sampai kenyang, disebutkan Ibnu Battal dalam dalam syarah Sahih Bukhari-nya beliau, juga disebutkan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, boleh kita makan sampai kenyang, tapi jangan jadikan rutinitas. Jangan jadikan rutinitas. Juga di antara firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan ya bagi para manusia untuk makan yang tayyib-tayyib. Untuk makan yang tayyib-tayyib. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai para manusia, makanlah kalian ya yang ada di bumi ini halal tayyib. Berikutnya apa wasiat Allah? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan ikuti langkah setan. Kita lihat sekarang. Ya. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin.
hai para manusia, makanlah yang ada di muka bumi halalan, thayyiban, halal dan thayyib. Di sini Anda disuruh makan halal dan thayyib. Setelah itu apa? Jangan ikuti langkah setan. Ya, kenapa? Dia musuh jelas bagi Anda. Coba apa langkah setan? Kita lihat, tadaburi. Langkah setan satu, Anda dibikin lupa baca bismillah. Apalagi langkah setan, Anda dibisikin makan tangan kiri. Lihat pada anak kecil, sering disuruh makan tangan kanan, balik lagi tangan kiri. Dia belum punya benteng, setan nyerang mereka terus. Sebagian masyayikh menyebutkan itu wujud serangan setan. Nah, berikutnya juga makan berlebihan. Berikutnya langkah setan makan, ini yang jarang disadari umat manusia, makan pantangan penyakitnya. Contoh, orang darah tinggi, ada yang nggak sadar, nafsu makan mereka dibikin meledak-ledak untuk tetap makanan menu pantangannya. Tetap makan bakwan, tetap makan bakso pagi sore, minumnya es kelapa muda. Ajib, katanya panas dingin, bakso panas, es kelapa muda dingin. Wah, kemudian masih jeruan, santan, rendang, kambing, ayam, bebek, semua dimakan semua. Gak ada pantangan sedikit pun. Tujuannya apa? Setan membisikkan mereka dengan menerjang menu pantangannya. Tujuannya biar tinggi dia tambah parah, kena stroke. Bisikin lagi, biar apa? Sampai terjadi kematian. Ini juga jebakan mereka. Gak dipikir ini ternyata pantangan itu apa? Untuk menjebak mereka. Nah, Al-Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di zaman Nabi, berwasiat, ya, wa kanatil ma'idatu ra'su adda, dan perut itu adalah sarangnya penyakit. Wal himyatu ra'su dawa, dan menjaga pola makan, menjauhi dari pantangan, itu adalah inti dari pengobatan penyakit. Wa'awidu al-jism ma'tad, dan kembalikan tubuh pada kondisi asalnya. Asalnya sehat. Kenapa Anda sakit? Karena Anda selalu mendatangi penyebab penyakit darah tinggi Anda. Kembalikan asalnya. Ini contoh. Ini normal, seimbang, kondisi asal. Ketika Anda kebanyakan menu makanan sifatnya panas, ketika Anda gampang marah, emosinya meledak-ledak, Anda bakal punya penyakit panas, contohnya darah tinggi. Kembalikan kondisi asalnya, darah tinggi biar normal. Bagaimana caranya? Stop makanan panas, stop emosi. Konsumsi makanan, minuman dingin, dan redam emosi. Herbalnya herbal dingin. Sampai kapan? Sampai normal. Kalau sudah normal, udah makan seimbang lagi. Nah, tapi kalau Anda sudah sehat, minumannya, makanannya semua sifatnya dingin untuk menyembuhkan, sembuh dari hipertensi, ya terus minumannya, makanannya sifatnya dingin, lauknya ikan terus, minumannya teh bidara, teh pegagan, rebusan seledri, dingin terus, padahal sudah sembuh, sudah kondisi asal. Kalau Anda terus, jadi penyakit dingin karena kebablas. Kalau sudah sembuh, sudah berhenti. Jadi nggak ada ceritanya obat diminum seumur hidup. Sembuh, stop. Nah, lihat dulu di musim pandemi, orang kena COVID, termasuk penyakit dingin. Ada orang yang biar nggak kena COVID, atau ketika dia sembuh dari COVID, minum kustul hindi, habatus soda, diminum selama 2 tahun. Akhirnya kena penyakit sifatnya kayak habatus soda, panas kering. Nah ini, tadabbur contohnya. Ini termasuk jebakan setan. Jangan ikuti langkah setan, termasuk makan pantangan penyakit. Kemudian apa? Dibikin Anda lupa baca doa
setelah makan. Doa setelah makan apa? Alhamdulillah, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini, rezeki ini bukan apa? Dari daya upaya dariku, tapi semua dari Allah. Menunjukkan apa? Anda makan tapi Anda nggak sombong, membalikan semua hanya dari Allah. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda punya gaji Masya Allah, kerja dari pagi sampai malam, tapi apa? Anda bisa makan karena Allah, bukan karena rajin dan pandainya Anda dalam bekerja, bukan. Ini jebakan setan semua. Berikutnya jebakan setan apa? Dibisikkan apa? Mencicipi yang haram. Nggak boleh. Ya, yang apa? Yang nggak halal, nggak boleh. Ini termasuk jebakan-jebakan syaitan. Ya. Kemudian ini juga masuk tabdzir, tadi tabdzir. Ini juga jebakan syaitan. Kenapa? Setan musuh yang jelas. Dalam ayat yang lainnya, setelah Allah memerintah para nabi untuk makan, berikutnya lanjutan ayatnya apa? Wa'malu saliha. Inni bima ta'maluna alim. Allah berfirman, setelah mereka, para nabi dianjurin makan, Allah lanjutkan, setelah makan apa? Lakukan amalan soleh. Lakukan amalan soleh, sesungguhnya aku tahu dengan apa yang kalian lakukan. Dalam ayat yang lainnya, setelah makan, setelah minum, Allah perintah apa? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini ada pelajaran tauhid di sini. Habis kita makan, kita disuruh bersyukur. Kalau kalian termasuk orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah. Kalau Anda nggak termasuk orang yang bertauhid kepada Allah, nggak beribadah kepada Allah, habis makan nggak usah bersyukur. Tapi kalau Anda termasuk orang yang bertauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah, habis makan bersyukur. Syukur itu apa? Rukun syukur ada 3. As-sana bil lisan. Dengan lisan Anda sering puji Allah, baca doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi SAW, barang siapa makan baca doa ini, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Dosa yang telah lalu digugurkan. Sudah makan enak, terpenuhi kebutuhan, dosa dihapus. Masya Allah, coba. Kemudian, as-sana bilisan. Kemudian apa? Al-inqiyad bil jawarih. Al-inqiyad bil jawarih. Anda tunjukkan dengan anggota tubuh Anda bahwasanya Anda bersyukur setelah makan harus tambah taat. Anda niatin makan, hukum asalnya makan apa? Mubah. Bakal menjadi ibadah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau Anda niatkan biar kuat ke masjid, kuat sholat, kuat mencari nafkah. Ya, demikian, Anda niatkan untuk ibadah. Setelah makan, Anda niatkan untuk ibadah. Ini menunjukkan syukur. Sebaliknya, kalau kita habis makan, habis minum, sibuk maksiat, namanya nggak bersyukur. Sudah makan, sudah minum, menghirup udara segar, tapi banyak maksiat, berarti nggak tahu malu dengan yang memberi rizki dan nikmat. Nah, yang berikutnya yaitu apa? Al-i'tiqad bil qalb. Bil qalb, yaitu meyakini dengan hati, atau al-i'tiraf bil qalb, yaitu apa? Meyakini dengan hati bahwasanya nikmat ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebelum kita tutup, kita lihat
sedikit pembahasan dari buku ini. Hadisnya sangat banyak, juga ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, al-mu'min ya'kul fi mi'an wahidin wal kafir ya'kul fi sabati ama'in. Imam Bukhari, Muslim juga meriwayatkan. Jadi kalau ada orang bilang hadis ini sanadnya lemah, maknanya matan hadis ini juga salah, sesungguhnya otak dialah yang salah. Ya, bahkan diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, sebaik-baik kitab setelah Al-Quran meriwayatkan hadis tentang menjaga makanan kita dari makan yang berlebihan. Kemudian juga ada hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ketika disebutkan ta'amul itsnain kafi tsalasah wa ta'amul tsalatsati kafi al-arba'ah. Dua makanan cukup, dua porsi cukup untuk 3 orang. 3 porsi makanan cukup untuk 4 orang. Ini menunjukkan di antaranya juga apa? Sunnahnya makan berjamaah juga. Dalam riwayat Imam Bukhari, 1 makanan cukup untuk 2, 2 cukup untuk 3, 3 untuk 4, 4 cukup untuk 8 orang. Ya, bahkan dalam riwayat Imam Muslim juga menunjukkan isyarat kalau ada manusia, ada makanan di hadapannya, ada orang lain ingin makan sama dia, di benak hatinya sudah bicara, jatahku bakal berkurang. Ini sudah ciri-ciri orang bakhil. Ya, makan itu berjamaah. Pernah Nabi SAW ketika datang ke Mekah, ditawarkan 1 piring ya untuk beliau, tapi Nabi menolaknya. Nabi lebih memilih makan berjamaah bersama ahlul Yaman. Yang 1 piring makan rame-rame. Ini menunjukkan apa? Rendah hati dan tawadhu'nya Nabi SAW. Kemudian juga datang riwayat dari Syarik, termasuk ucapan Syarik, bukan hadis Nabi SAW, tapi ucapan dia yang disebutkan dalam sanad al-Mustaqfir ini, qala akhbarani Abu Bakar Muhammad bin Bakar bin Khalaf biwarki, qala hadatsana Abu Hafs Umar bin Hafs bin Ahlam, qala hadatsana Muhammad bin Mundhir, qala hadatsana Ibrahim bin Junaid, qala hadatsana Ibrahim bin Sa'id, qala hadatsana Muhammad bin Hayyan an Syarik, qala al-ju' ya'kulud da'. Lapar itu makan penyakit. Lapar itu makan penyakit. Begitu pula Asyuti menyebutkan ucapan salaf juga, al-ju' minal ilaj. Lapar itu bagian dari obat. Hippocrates, bapak kedokteran Yunani yang diperkirakan sekitar 300-an atau 400-an tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia juga berwasiat memberikan makan kepada orang sakit sama dengan memberikan nutrisi pada penyakit. Adapun di sana ada hadis sanadnya lemah, tapi maknanya dibenarkan Ibnu Qayyim. Artinya maknanya benar tanpa menisbatkan kepada Nabi SAW. Ya, yang bunyi lafadznya apa? La tukrihu mardakum bitta'am wa syarab fa innallaha tabaraka wa ta'ala yutimuhum wa yuskihim. Janganlah Anda paksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberikan makanan, Allah lah yang memberikan minuman. Jadi dalam kedokteran Arab klasik, ya, kalau ada orang sakit jangan dipaksa makan. Orang sakit lidahnya pahit, menunjukkan livernya lemah. Orang sakit nggak nafsu makan,
karena dia sedang membersihkan makanan yang sudah terlanjur masuk dalam tubuhnya gara-gara perbuatan dia sendiri. Dan orang sakit berikutnya demam, disitulah cara Allah mengobati diri dia. Ya, Anda perhatikan di sini, ya, orang sakit bukan berarti disuruh puasa, enggak. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jadi kalau orang sakit, puasanya diganti hari yang lain kalau sakitnya membebani diri dia. Tapi ketika orang sakit, ya, bukan berarti disuruh puasa, juga bukan berarti disuruh makan banyak. Makan yang cukup dan makanan itu jadi obat. Makanan itu jadi obat. Karena Allah lah yang memberikan makanan, Allah lah yang memberikan minuman. Disyarah oleh sebagian masyayikh di zaman sekarang, bagaimana caranya Allah memberikan makanan, bagaimana caranya Allah memberikan minuman. Caranya bukan mengirimkan malaikat atau mengetuk hati tetangga untuk ngirim biskuit, bukan. Tapi apa? Dengan dia nggak nafsu makan, dengan dia demam, saat itu apa? Darah dia ternyata semakin encer. Itu cara Allah beri makanan. Leukosit dia semakin naik, itu untuk membunuh bakterinya. Oksigennya semakin bagus, itu nutrisinya. Adapun di sana ada hadis Al-Qudsi dari Abu Hurairah riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang artinya, idabtalaitu abdi al-mu'min falam yashkuni ila uwadi atlaqtuhu min isari. Thumma abdaltuhu lahman khairan min lahmi wa daman khairan min dami thumma yasta'nifu minal amal. Kalau aku mencintai hambaku yang beriman, aku akan coba dia dalam kurung dengan penyakit. Ya. Dan dia tidak banyak keluh kesah. Ya, kalau dikasih cobaan oleh Allah, dia nggak banyak keluh kesah. Kepada siapa? Orang yang menjenguknya. Kalau orang seperti ini dikasih penyakit karena Allah cinta dengan dia nggak banyak keluh kesah, dia ridho, sebagaimana dalam hadis yang lainnya, ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhut. Allah kalau mencintai hambanya, Allah pasti akan coba dia. Kalau dia ridho, Allah ridho. Kalau dia marah, Allah juga marah. Dan di sini dia ridho, nggak banyak keluh kesah. 4 hal yang akan dia dapati. Disebutkan dalam hadits qudsi ini, Allah berkata, dihasankan Syekh Albani rahimahullah ta'ala, atlaqtuhu min isari. Aku akan bebaskan dia dari penjaraku, alias penyakitnya segera diangkat. Gara-gara apa? Nggak banyak keluh kesah kepada orang yang menjenguknya. Ya, makanya jangan jadi orang yang gampang keluh kesah dan curhat atau curcol di status. Ya, berikutnya, aku akan ganti daging dia lebih baik daripada daging yang sebelumnya. Kenapa? Karena ketika dia nggak nafsu makan, daging itu dibersihkan. Di antaranya melalui apa? Melalui demam. Ketika demam, buka pori-pori kulit terbuka, keringat keluar, itu dibersihin. Dibersihin dari racun, dari uap, dari jamur, dari kotoran, ya, dari sumbatan-sumbatan. Kemudian apa? Dan aku ganti darahnya dia yang sekarang lebih baik daripada darah dia sebelum sakit. Darahnya lebih bersih, nggak kotor, hitam, kental, pekat seperti sebelum sakit. Darahnya lebih encer, oksigennya lebih banyak. Berikutnya, thumma yasta'nifu minal amal. Setelah dia sembuh dari penyakitnya, dia bisa beramal dengan nyaman. Dari sisi apa? Dosa digugurkan, tubuh jadi ringan, darah jadi bersih, otot-otot ini juga dibersihkan dari racun. Makanya jangan pernah suudzon dengan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk berupa penyakit. Akhiran, ada hadis yang sangat indah yang perlu kita tadabburi. Di antaranya disebutkan dari Qatadah bin Nu'man anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballahu 'abdan hamahu kama yadhillu ahadukum yahmi sakimahu alma
Allah kalau cinta dengan hambanya di dunia, Allah akan jaga hambanya. Dijaga dari apa? Dari fitnah dunia, dari malapetaka di dunia. Kalau ada orang sakit di dunia, bukan berarti Allah nggak jaga. Allah jaga dia. Demi apa? Ada yang sakit gara-gara dosa. Dengan sakit untuk gugurin dosa dia. Ini juga termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dia dari kesyirikan juga. Allah jaga dia dari dosa. Allah jaga dia dari perusak tubuhnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Anda menjaga saudara Anda dari bahayanya air. Contoh, Anda menjaga saudara Anda. Ini misalkan Anda, ini orang sakit. Kita masih ngomong masalah air, belum makanan. Karena dalam riwayat sakimahu minal ta'am wa syarab, dari air dan makanan. Ya, kali ini air saja kita lihat. Allah menjaga hambanya sebagaimana Anda menjaga saudara Anda dari air. Termasuk air ini akan ada saatnya dia jadi obat, dia jadi kebutuhan apa? Keseimbangan, dia jadi penyakit atau pantangan. Contoh, ini ada orang kena tipes. Orang kena tipes sifatnya dingin. Kalau dia kebanyakan air, dinginnya tipes akan bertambah dingin enggak? Tambah dingin. Akhirnya bisa komplikasi. Penyakitnya bertambah. Habis tipes, kena infeksi paru-paru, kena rematik. Ya, rematik pada tulang juga rematik pada jantung. Berikutnya diare sifatnya dingin. Vertigo migrain sifatnya dingin. Kena autoimun sifatnya dingin. Kenapa? Penyakit dingin dikasih banyak minum air. Penyakit dingin dikasih jus timun. Dingin. Penyakit dingin dikasih protein hewani ikan terus. Penyakit dingin dikasih sayuran-sayuran dingin. Buah-buahnya dingin. Tambah dingin. Bukan berdalil. Tapi sebagian masyayikh dan ulama klasik menjadikan Al-Quran hanya sebagai tadabbur untuk jadi rumus pengobatan tanpa menisbatkan syariat. Contoh, mereka mentadabburi ketika Nabi Ibrahim dilempar dalam bara api, Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Sebagian masyayikh mentadabburi, bukan berdalil. Hanya dari rumus ilmu pengobatan. Kalau Nabi Ibrahim masuk ke dalam api yang sudah jadi dingin, bisa-bisa Nabi Ibrahim bakal wafat kedinginan. Makanya disebutkan dingin tapi menyelamatkan. Orang sudah dingin dikasih dingin, bisa meninggal gara-gara kedinginan. Berikutnya, ada sesuai kebutuhan. Kapan Anda minum air? Ketika butuh. Nggak harus minum air 8 gelas sehari. Minum air 1,5 sampai 4 liter sehari. Nggak bisa dipukul rata. Anda misalkan ada di antara Anda dipegang badannya dingin. Kemudian sering batuk pilek. Mendatangi istrinya sebulan hanya sekali. Tangannya kadang tremor. Telinga berdenging. Mata kabur. Nafsu makan lemah. Kena AC kedinginan. Ini sifatnya dingin apa panas? Ini laki-laki dingin. Masa istrinya didatangi cuma 1 kali sebulan? Udah dingin semua. Kalau Anda sudah tahu dingin, Anda minum 1 hari, minum air 1,5 sampai 4 liter, Anda tambah kedinginan, bakal muncul penyakit dingin. Tapi kalau air jadi kebutuhan, seimbang, kapan? Ketika Anda haus, Anda minum. Itu. Gak harus minum itu setelah makan. Jangan biasakan minum setelah makan. Bukan dalam sunnah, tapi disebutkan Ibnu Qayyim, karena Allah jadikan lambung untuk menghancurkan makanan terlebih dahulu. Jadi minumnya setelah makanan hancur. Nah, jadi kapan kebutuhan minum? Ketika butuh. Hari-hari ini pengalaman saya keliling ke Jakarta, pakai jaket itu subhanallah, kadang bawa kaos ganti dalam ganti. Pakai jaket, padahal jaketnya tipis tapi keringatnya bisa tembus. Saking panasnya, kepala pusing,
ngantuk sambil naik motor. Ini ciri-ciri apa? Dehidrasi. Jadi melipir dulu, cari es kelapa muda, minum. Lanjut perjalanan. Kenapa? Kita butuh. Tapi kalau Anda sehat, minum kelapa muda sehari 4 kali, 5 kali, bisa bahaya. Nah, makanya semua ada kebutuhannya. Berikutnya, dia akan jadi obat. Ketika apa? Anda sifatnya panas. Anda bakal tahu, ustadz ini sifatnya dingin, sifatnya panas. Ada ustadz baru ngomong 5 menit, minum air. Minum air lagi. Ini ustadznya panas. Alisnya tebel. Kalau ngomong menggelegar. Kalau jalan, jalannya cepat. Itu diantaranya dibahas ulama di masa silam. Dan ustadz kalau kayak gini, istrinya satu nggak cukup. Nah, apalagi alisnya nyambung. Wah, nah, panasnya ekstrim. Jadi namanya ini ilmu filsafat pengobatan. Ini yang diperbolehkan oleh ulama. Yang nggak boleh ilmu filsafat agama. Jadi ilmu ini untuk mendiagnosa orang, untuk menentukan obat dan penyakit dan pantangannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi air bakal jadi obat ketika apa? Tubuh Anda butuh, tubuh Anda panas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, satu saja deh pertanyaannya karena sudah jam 8 kurang seperempat. Mau kita tutup kajiannya, tapi tanggung kalau dilanjutkan pertemuan depan. Biar setiap pertemuan judulnya ganti-ganti. Ya, ini cuma membahas makanan, cuma satu bab saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ya kalau kita mau membahas ilmu ini, sempat di YouTube kami sebutkan judulnya macam-macam jenis buku ilmu pengobatan. Ternyata ada nulis buku khusus kanker, namanya Musa bin Ibrahim kalau nggak salah. Dia sekitar kurun ke-8, 800 Hijriah. Ada buku tentang gusi dan lidah dan gusi dan gigi. Ada yang menulis urologi tentang saluran kemih. Ada yang menulis sistem persarafan. Ternyata para ulama itu juga jadi dokter spesialisnya. Nah, mereka nggak sibuk nulis agama saja tentang fatwa menjawab. Ternyata mereka juga ilmu agama. Kenapa? Karena mereka semangat ingin jadi orang yang bermanfaat bagi orang setelahnya dan setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya nggak usah pertanyaan saja. Nanti kita ngobrol di ruang konsultasi tanya jawab. Nah, karena jamaah pada datang dan harap dimaklumi, ya terutama kajian saya mungkin agak ngaret dikit, harap dimaklumi aja. Kalau ada kritik dan saran, kita terima kritiknya, tapi nggak bisa berubah. Karena memang materinya kadang panjang. Kalau pendek kita cukupkan 7:30. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.